ada hari ini karena Shalom, kita jumpa lagi dalam Voice of Hope pada hari ini dengan tema syukur atas kecukupan yang diambil dari Amsal 30 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kemajuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi membawa banyak dampak positif dalam kehidupan manusia. Contoh, manusia semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitas, akses perjalanan yang semakin mudah dan cepat, termasuk untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi jarak jauh. Kemudahan akan berdampak negatif bagi manusia apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Salah satunya konsumerisme, hedonisme, dan keserakahan. Tujuan utama meletakkan dalam hidup kepada kesenangan dan kenikmatan materi tanpa bekerja keras. Gaya hidup masyarakat berubah sebagai respon terhadap perubahan zaman menuju gaya hidup modernitas. Gaya hidup mencerminkan status sosial yang tren dan dibutuhkan. Lewat permohonan doa akur kepada Tuhan ada 3 alasan penting yang harus disikapi oleh orang percaya. Pertama, hidup dalam kejujuran dan integritas. Itu ada di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6. Bagaimana janji Tuhan, bagaimana jaminan Tuhan kepada orang yang hidup dalam kejujuran. Seperti ayahnya Daud dan Salomo yang menikmati berkat-berkat ilahi. Allah meminta umatnya untuk bisa bersikap jujur, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama umat manusia. Kita diminta untuk waspada akan dosa dan tipu muslihat agar semakin layak menghadap Allah. Yang kedua adalah hidup mengandalkan Tuhan. Di sini adalah Matius 6 ayat yang ke-11. Bapak Ibu boleh baca. Hidup dalam kecukupan, tidak kurang atau jauhkan aku dari kemiskinan. Itu seruan doanya. Ketika aku berada di dalam kemiskinan, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Ketika aku hidup di dalam kelimpahan atau kekayaan, aku akan jauh dari Tuhan. Dari motivasi hidup sederhana yang digemakan dalam doanya, Agur bin Yake, ini menjadi pengingat bagi setiap orang percaya agar hidup dengan nilai-nilai Alkitabiah yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, sebagai bentuk kepercayaan dan kesetiaannya kepada Tuhan untuk mencegah konsumerisme, hedonisme, dan keserakahan. Orang yang rendah hati selalu membutuhkan hikmat Tuhan. Orang yang tinggi hati atau sombong tidak dapat mengandalkan Tuhan, merasa diri mampu, tidak butuh pertolongan Tuhan, merasa kaya karena kerja keras, dan tidak mempunyai hati yang berbelas kasih terhadap manusia yang membutuhkan. Yang terakhir adalah hidup penuh syukur dalam kendali Tuhan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Matius 6 ayat yang ke-11. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Orang yang bersyukur adalah orang yang mempunyai kerendahan hati dan selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Karena dia tahu Tuhan yang pegang kendali hidupnya. Dia tahu dalam ucapan syukur ada kekuatan, dalam ucapan syukur menghadirkan mujizat, dalam ucapan syukur yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai penutup, gaya hidup sesuai kemampuan agar tidak jatuh ke dalam keserakahan. Hidup orang percaya jika dijalankan dengan bersyukur atas kecukupan sangat relevan untuk diterapkan pada masa kini. Untuk menghalangi konsumerisme, hedonisme, dan keserakahan. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi November dengan tema Upgrading Gratitude and Harmony. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa?
Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.